Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 2357051010 dari kelas B. Hari ini saya akan presentasi tentang teori komputasi, bahasa, dan automata. Apa itu teori komputasi, bahasa, dan automata? Teori komputasi, bahasa, dan automata merupakan bidang dalam ilmu komputer yang mengeksplorasi cara kerja mesin komputasi dan proses pemahaman bahasa formal. Automata digunakan sebagai model abstrak untuk menganalisis bagaimana mesin dapat mengenali dan memproses bahasa formal. Pengetahuan ini sangat penting untuk pengembangan algoritma, bahasa pemrograman, dan memahami batas-batas dari apa yang dapat dilakukan oleh komputer. Teori ini juga membantu dalam optimalisasi komputasi untuk berbagai aplikasi teknologi. Kita masuk ke teori komputasi. Teori komputasi ada mempelajari kemampuan dan batasan model-model komputasi dalam menyelesaikan masalah dan seberapa efisien mereka melakukannya. Fokus utamanya adalah pada jenis masalah yang bisa dipecahkan dan batasan dari mesin komputasi. Ruang lingkup teori komputasi sendiri ada tiga. Yang pertama ada model komputasi, yaitu mesin Turing, automata, dan model lain yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada kompleksitas algoritma, yaitu pengukuran efisiensi algoritma dalam hal waktu dan ruang. Dan yang terakhir ada keterbatasan, yaitu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh mesin komputasi dalam waktu terbatas atau dengan sumber daya terbatas. Decidability dan undecidability. Decidable problem, decidable problem, decidable problems adalah masalah yang dapat dipecahkan dalam waktu terbatas dengan algoritma, seperti mencari elemen dalam array. Sedangkan untuk undecidable problems adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan secara umum. Contohnya adalah halting problem, yang menentukan apakah sebuah program nantinya akan berhenti atau tidak. Complexity Theory, kelas P dan NP. P atau polynomial time, masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, yaitu waktu yang bertambah seiring dengan ukuran input dalam bentuk polinomial. Sedangkan NP atau non-deterministic polynomial time adalah masalah yang solusinya bisa diperiksa dalam waktu polinomial jika diberikan solusi yang benar. Dan ada juga NP complete. Masalah yang paling sulit dalam NP jika ada algoritma efisien untuk satu masalah NP complete. Maka semua masalah NP bisa diselesaikan secara efisien. Contohnya Traveling Salesman Problem atau TSP dan Knapsack Problem. Kita masuk ke teori bahasa. Teori bahasa adalah studi tentang bahasa formal yang digunakan dalam sistem komputasi untuk komunikasi dan pemrosesan informasi. Bahasa formal terdiri dari simbol dan aturan yang mengatur pembentukannya. Terdapat tiga komponen utama, yaitu ada alfabet, yaitu kumpulan simbol dasar, misalnya 0, 1 untuk bahasa biner. Yang kedua ada string, yaitu urutan simbol dari alfabet, misalnya 101 atau 110. Yang ketiga ada bahasa, yaitu kumpulan string yang bisa dibentuk dari alfabet, misalnya bahasa semua string biner. Klasifikasi bahasa formal ada tiga. Yang pertama ada regular language, yaitu bahasa yang dapat dikenali oleh finite automata atau FA, seperti bahasa semua string yang memiliki jumlah A genap. Yang kedua ada context free language atau CFL, yaitu bahasa yang dikenal oleh pushdown automata atau PDA. Contohnya bahasa yang terdiri dari string dengan jumlah A dan B yang sama. Yang ketiga ada context sensitive language and recursively enumerable language, yaitu klasifikasi bahasa formal yang lebih kompleks. Kita masuk ke automata. Automata adalah model matematis yang mendefinisikan mesin komputasi untuk mengenali bahasa formal. Automata digunakan untuk memahami bagaimana mesin memproses input berdasarkan aturan tertentu. Ada tiga jenis automata. Yang pertama ada finite automata, FA, yaitu mesin dengan jumlah state yang terbatas. Yang kedua ada push down automata atau PDA, yaitu mesin yang menggunakan stack untuk menyimpan informasi tambahan. Dan yang terakhir ada Turing Machine, yaitu mesin komputasi yang sangat kuat dan dapat menyelesaikan banyak jenis masalah. Finite automata FA dan push down automata PDA. Ada tiga jenis.
Yaitu yang pertama ada DFA atau Deterministic Finite Automata, mesin dengan satu transisi untuk setiap simbol di setiap step. Contohnya DFA yang mengenali string dengan jumlah A genap, dan jenis kedua ada NFA, yaitu Non-Deterministic Finite Automata, mesin yang memungkinkan beberapa transisi untuk simbol yang sama, memungkinkan berbagai kemungkinan state. Dan jenis ketiga ada Pushdown Automata atau PDA, yaitu mesin yang menggunakan stack untuk mengenali bahasa bebas konteks seperti A pangkat N, B pangkat N lebih dari sama dengan 0, yang memerlukan memori tambahan untuk penyimpanan state. Aplikasi dan implementasi. Yang pertama ada compiler design, yaitu teori bahasa dan automata diterapkan dalam desain compiler untuk menganalisis dan memproses kode sumber secara efektif. Yang kedua ada natural language processing atau NLP. Penerapan teori bahasa digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia secara otomatis. Customers. Dan yang terakhir ada verification dan validation, yaitu automata digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi perangkat lunak guna memastikan keakuratan dan keandalannya. Jadi kesimpulannya adalah teori komputasi, bahasa, dan automata membantu kita memahami bagaimana komputer memecahkan masalah, bagaimana bahasa formal didefinisikan, dan bagaimana model matematis mempengaruhi pemrograman dan desain sistem. Saya, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.